Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 21. Saya Wauden Lamawarni dengan NIM 01A1222178. Saya Zulanaini Putri dengan NIM 01A1222187. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami penetapan kadar abu tidak larut asam. Berikut penjelasannya. Baik, untuk topik-topik yang akan kami bahas terdiri dari definisi kadar abu tidak larut asam, prosedur kerja pengukuran, analisis data penetapan, dan interpretasi data kadar abu tidak larut asam. Perlu kita ketahui bahwa standarisasi ekstrak merupakan tahapan penting dalam pengembangan obat bahan alam dari tanaman. Dilakukannya standarisasi diperlukan untuk menjamin aspek dari keamanan dan stabilitas ekstrak. Persyaratan mutu ekstrak bisa dilihat dari segi parameter spesifik dan non-spesifik. Salah satunya kadar abu tidak larut asam. Digunakan untuk menilai kemurnian ekstrak dan keberadaan kontaminasi anorganik yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Selanjutnya, definisi kadar abu tidak larut asam. Uji kadar abu tidak larut asam adalah evaluasi ekstrak terhadap kontaminasi mineral eksternal. Kadar abu dari suatu bahan menunjukkan kadar mineral, kemurnian, serta tingkat kebersihan dalam proses pengolahan suatu produk. Tujuan uji kadar abu tidak larut asam adalah untuk mengetahui jumlah kadar abu yang diperoleh dari faktor eksternal. Bisa berasal dari pasir atau tanah, harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penetapan kadar abu tidak larut asam dilakukan dengan cara melarutkan abu hasil penetapan kadar abu total ke dalam larutan asam klorida atau HCl. Fungsi asam klorida pada proses kadar abu tidak larut asam adalah untuk membantu percepatan terjadinya proses oksidasi dan membantu percepatan senyawa. Asam klorida bersifat destruktif karena dapat memecah senyawa yang terkandung dalam ekstrak. Berikut prosedur kerja penetapan kadar abu tidak larut asam. Pertama, didikan abu yang diperoleh pada penetapan kadar abu total dengan 25 ml asam klorida selama 5 menit. Kemudian disaring bagian yang tidak larut asam dengan kertas saring bebas abu dan dicuci residu pada kertas saring menggunakan air panas. Selanjutnya, dimasukkan kertas saring beserta residunya ke dalam cawan kurs, kemudian dipijarkan pada tanur pada suhu 800 derajat Celcius, seperti yang dilakukan pada pemijaran kadar abu total. Kemudian dinginkan cawan kurs dalam desikator untuk mencegah penyerapan uap air dari udara. Setelah itu timbang cawan kurs hingga bobot konstan atau tetap. Langkah terakhir adalah kadar abu yang tidak larut dalam asam dihitung terhadap berat bahan uji dinyatakan dalam persen bobot per bobot. Selanjutnya, analisis data. Analisis data kadar abu tidak larut asam dilakukan dengan membandingkan antara kadar abu tidak larut asam terhadap berat bahan uji dalam persen B/B. Rumus yang digunakan yaitu kadar abu yang tidak larut asam sama dengan W2 kurang W0 per W1 kurang W0 kali 100%, di mana W0 sama dengan berat krus kosong, W1 sama dengan berat krus plus ekstrak, W2 sama dengan berat krus plus hasil pengeringan. Hasil analisis kadar abu tidak larut asam dapat memberikan gambaran kualitas dan kemurnian bahan baku obat herbal, terutama yang berbentuk serbuk. Cemaran berupa debu, pasir halus, atau tanah tidak akan terlihat jika bahan baku yang diterima oleh produsen obat herbal berupa serbuk. Berbeda jika bahan bakunya masih dalam bentuk tanaman utuh atau potongan yang bisa dicuci untuk menghilangkan kotoran-kotoran tersebut. Jika kadar abu tidak larut asam lebih tinggi daripada yang dipersyaratkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bahan baku obat herbal terkontaminasi oleh cemaran. Selanjutnya, interpretasi data hasil kadar abu tidak larut asam. Menurut Depkes RI 2008 menyatakan bahwa kadar abu tidak larut asam tidak boleh lebih dari 0,7%. Semakin tinggi kadar abu tidak larut asam, maka menunjukkan adanya kandungan mineral dan silikat yang berasal dari tanah atau pasir. Penentuan kadar abu tidak larut asam berhubungan erat dengan kandungan mineral yang terdapat dalam suatu bahan, kemurnian, serta kebersihan bahan tersebut. Setelah melakukan penjelasan terkait kadar abu tidak larut asam, kesimpulan yang dapat diambil yaitu penetapan kadar abu tidak larut asam dilakukan untuk mengukur kandungan residu anorganik yang tidak larut dalam HCl encer, seperti silikat atau pasir. Metode ini melibatkan proses pemijaran, pelarutan dengan asam, penyaringan, pengeringan, dan penimbangan residu. Hasilnya dinyatakan dalam persentase dan digunakan untuk menilai kemurnian bahan. Kadar abu tidak larut asam yang tinggi menunjukkan adanya kontaminasi, sedangkan kadar abu yang rendah sesuai dengan standar yang ditetapkan menunjukkan kualitas bahan yang baik. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.